Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hobtech TV Channel. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya mencetak PCB di PCBWay.com tepatnya dengan kualitas PCB yang sangat baik namun dengan harga yang sangat murah dan proses pengerjaan yang sangat cepat. Oke, sebelum kita lanjut bagaimana cara mengordernya, pastikan kalian punya Gerber file dulu ya. Nah, jadi ini saya sudah siapkan Gerber filenya. Oke, ini bisa kalian generate Gerber file. Kalau saya di sini menggunakan Eagle, sangat mudah membuatnya. Nanti saya coba buatkan video khusus untuk cara meng-create Gerber filenya. Jadi dalam Gerber file ini dari cam outputnya kita punya Gerber files, yaitu dari mulai solder paste topnya, kemudian solder masknya, kemudian seal screen, profile, kemudian file-file lainnya. Kemudian di folder lainnya itu ada drill. Jadi lubang-lubangnya itu di posisi mana saja dengan ukuran-ukurannya seperti itu. Kemudian assembly-nya seperti ini. Jadi ini adalah minimum dari file-file yang dibutuhkan untuk mencetak di PCBWay.com. Oke, setelah bikin Gerber filenya, kemudian di zip, kemudian kamu bisa langsung masuk ke webnya, yaitu di PCBWay.com. Oke, sebelumnya kalian sign in dulu. Nah, untuk pertama kali order biasanya ada diskon sebesar $5. Nah, cuman karena saya udah order yang kedua kalinya, kita nggak dapat lagi nih. Nah, ini caranya. Kalau misalkan kita mau order, kita langsung saja masuk ke PCB Instant Quote yang ini. Mau ngisi sendiri di sini, dimensinya bisa. Tapi saya biasanya pakai yang Quick Order PCB. Nah, di sini file pertama yang kita butuhkan yaitu Gerber file. Oke, kita coba masukkan dulu file yang tadi. Oke, yang ini. Nah, saat kita masukkan Gerber filenya, dia akan mengkalkulasi ukurannya, kemudian layernya, ada berapa layer semacam itu. Kalau misalkan kita mau lihat penampakannya, yaitu kita bisa lihat dari tampak atasnya, kemudian tampak bawahnya seperti ini. Nah, kemudian sisanya adalah ini satu layer atau dua layer. Nah, saya pastikan di sini ada dua layer karena saya perlu untuk top dan bottomnya. Nah, kemudian materialnya saya pilih FR4. Lalu ini default saja. Nah, thicknessnya yang paling umum dipakai itu 1,6 mm. Kemudian ini juga diisi secara otomatis dari file Gerber filenya. Kemudian nah ini solder mask. Solder mask ini yang nanti menutupi jalur PCB-nya. Nah, kalau di sini kan warna hijau nih. Kalau misalkan mau diganti dengan yang lain, misalkan black, nah, ini di sini nggak langsung muncul ya. Tapi nanti hasilnya ini bukan hijau, tapi warnanya adalah warna hitam. Kemudian seal screen. Nah, seal screen ini dia label-labelnya. Jadi nanti kan di sini ada file-filenya ya, ada tata letak komponennya lah gitu ya. Ada tata letak komponennya, resistornya berapa ohms, kemudian layout komponennya juga ada di sini. Nah, itu warnanya warna putih. Nah, kalau kita cek di sini setelah diisi semua, oke. Setelah diisi semua, misalkan ini berapa banyak kita bisa mau bikin. Nah, ini minimal 5 ya, 5 piece. Kemudian saya misalkan di sini mau bikin 10 pieces. Kemudian setelah diisi semua, nah ini ada pilihan untuk stencil. Nah, stencil ini untuk apa sih? Nah, stencil ini untuk jadi sebuah template untuk peletakan atau solder paste. Jadi karena kita menggunakan SMD komponen, kita berbeda dengan through hole komponen ya. Kalau through hole komponen kita menyolder dari bawah bottom layer, tapi kalau misalkan SMD kita menyoldernya itu di atas. Makanya disebut dengan surface mounted device. Nah, setelah itu nanti kita lihat bagian sebelah kanan. Nah, ini ada pricingnya atau harganya. Nah, karena saya ini order yang kesekian kalinya, saya nggak dapat diskon. Nah, biasanya itu untuk order pertama kali dapat kupon gratis. Jadi $5, potongan $5. Jadi hanya bayar ongkos kirimnya saja. Kemudian kita untuk shipping cost-nya biasanya saya pakai DHL ya. Kita masuk ke Indonesia pengirimannya, kemudian pengirimannya kita pakai DHL. Nah, ini pengirimannya sebesar $18. Waktu pengirimannya itu sekitar 3-7 hari. Dan ini biasanya tepat ya.
Pokoknya setelah pabrikasi kemudian mereka kirim, nah pengiriman sampai ke tangan kita itu 3-7 hari. Dan ini sudah termasuk include pajak, bea cukai dan segala macam urusan lainnya lah gitu ya. Setelah itu save to cart. Oke, save to cart. Nah, setelah masuk ke shopping cart, kita bisa proceed to check out. Nah, proceed to check out. Kemudian nanti di sini ada beberapa metode pembayaran. Pertama dengan PayPal, kemudian dengan bank transfer. Tapi di sini ada bank fee-nya. Nah, bank fee-nya itu sebesar 30. Nah, $30 ya, lumayan gede ya. Kalau pakai PayPal dia ada fee-nya sebesar $3. Credit card juga sama $3. Kemudian ada namanya other payment method. Nah, apa sih other payment method ini? Nah, nanti kita bisa minta, nah karena dia ini sudah bekerja sama dengan AliExpress, jadi kita bisa nanti transaksinya melalui AliExpress. Nah, di AliExpress itu kita bisa pembayarannya melalui bank transfer biasa ya, bank transfer biasa, jadi antar bank dan biayanya cukup murah, sekitar $2-3. Nah, kalau kita lihat di sini ada $26 remote fee. Nah, ini saya juga nggak tahu ya, waktu pertama kali order karena memang alamat saya tidak di kota gitu ya, jadi mereka anggap alamat saya ini adalah remote area atau area terpencil. Nah, gimana cara ngakalinnya? Nah, saya biasanya cari saudara atau rekan yang beralamat di Jakarta. Nah, saat saya pilih alamat yang di Jakarta, remote fee-nya hilang. Kalau kita balik lagi ke alamat saya, ini ada tambahan $26 untuk antar dari sini, dari Jakarta ke sini. Sedangkan kalau kita pakai beberapa ekspedisi tambahan, misalkan dari Jakarta kita kirim ke daerah kita pakai Tiki, JNS, cepat atau yang lainnya, itu kan biasanya sih sekitar 15-17 ribu ya. Nah, saya akan kirim ke saudara saya yang di Jakarta. Nanti saya minta dia untuk kirim lagi ke sini. Gitu. Nah, oke, setelah ini selesai, lanjut kita place order. Oke, kita pilih dengan other payment method. Oke, kemudian place order. Nah, di sini kalau kita lihat other payment method ini banyak ya metodenya. The other payment method is AliExpress, which support the following methods to pay 8.7% AliExpress fee was counted short if you. Oke, jadi di sini kita bisa pakai AliExpress, kemudian kita bisa diperlukan 8,7% fee untuk ke AliExpress-nya. Nah, jadi kita got it. Nah, setelah ini langsung kita chatting customer service-nya. Kemudian kita chat aja, I would like to pay my order via AliExpress. Can you please provide the link? Kemudian kita kasih order ID kita. Oke, kita kasih order ID-nya, bilang bahwa here is the ID. Oke, nah itu langsung dia kasih linknya ya. Kasih linknya untuk menuju ke AliExpress. Kita coba klik AliExpress. Nah, di sini kita order lagi di AliExpress-nya. Jadi untuk filenya kita kirimkan lewat pcbw.com. Kemudian untuk pembayarannya nanti kita masukkan di sini. Nah, di sini per itemnya itu minimal $1. Jadi nanti kita menyesuaikan aja dengan tagihan kita. Oke, kemudian kita cek lagi berapa total tagihannya. Ini total tagihannya $26 ya. $26. Kemudian show all payment methods. Nah, di sini ada card, kemudian doc wallet, kemudian convenience store, virtual account, wire bank transfer. Nah, coba kita pakai virtual account. Nah, di sini ada untuk Bank Mandiri, CIMB, Niaga, Permata Bank, segala macam. Nah, kita coba pakai Bank Mandiri. Kemudian nanti langsung di
konversikan dengan kurs sekarang, kemudian kita place order. Nah, nanti di sini kita melakukan pembayaran ke virtual account-nya di Bank Mandiri gitu. Nah, tapi disesuaikan ya dengan bank kalian. Beda bank juga bisa, yang penting ini virtual Mandiri ya. Yang penting nanti pembayarannya ya pembayaran dengan bank yang ada di negara kita. Nah, setelah pembayaran selesai, ini saya langsung aja ke order-order saya yang sebelumnya ya. Kita coba lihat di orderan saya yang sebelumnya. Kita lihat production tracking-nya. Nah, ini dia historinya sangat detail banget ya. Setelah transaksinya di ACC pembayarannya, maka dia akan langsung masuk ke pabrikasi. Oke, ini cepat banget nih. Coba lihat dari tanggal 21 ya, dari mulai jam 9, jam 11. Berarti setiap proses itu dia ada recordnya. Tanggal 21, 22. Nah, ini cuma 2 hari ya, 21 sampai 22 selesai dan delivery ready. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi ada estimasi 3 sampai 4 hari, sebetulnya aktualnya mungkin 2 hari sudah selesai, seperti itu ya. Nah, setelah pengiriman, delivery-nya ready, kemudian nanti dia akan berikan nomor tracking ID-nya. Nah, kalau kita lihat di tracking ID-nya, kita lihat di logistik, kemudian kita klik tracking ya. Nah, dia akan langsung ngelink ke DHL-nya. Nah, ceritanya ini kita sudah sampai barangnya. Nah, ini barangnya udah ada di sini. Ini orderan yang saya sebelumnya. Nanti kita akan coba buatkan video unboxingnya. Nah, di sini kita langsung buka aja paketnya dari DHL Express. Saat kita buka ada box bertuliskan PCB Way, warna hijau ya. PCB Prototype the Easy Way. Oke, kita lanjut buka lagi bagian dalamnya. Ada bubble wrapnya, lalu kita lihat bagian dalamnya ini di vakum ya. Jadi ngepres banget plastiknya, bagus, packagingnya bagus banget. Di sini tertulis kode produksinya, kemudian pengiriman, kemudian jumlahnya 10 pieces ya, sesuai dengan kita order. Oke, kita buka aja langsung bubble wrapnya. Nah, lihat, bagus banget hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, kita dapat ekstra nih 1. Nah, ini udah order kedua kalinya dan saya selalu dapat ekstra. Mungkin dia ngepasin space ya dalam satu blok PCB besar, kemudian dia cetak banyak. Nah, ini kita lihat bersih banget, kemudian sangat rapi pengerjaannya, dan ini sudah terlapisi timah ya tiap-tiap padnya, jadi nanti sangat mudah banget buat kita untuk soldernya. Nah, oke, kita sudah di akhir video. Itulah langkah-langkah yang saya lakukan untuk memesan PCB di PCBWay.com dengan harga yang sangat murah dan kualitas yang sangat baik. Maka saya merekomendasikan PCBWay.com untuk jadi project prototype kalian. Oke, terima kasih untuk menonton video ini. Klik like and subscribe jika kalian suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.